Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan 79. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap kehidupan kita, umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan adalah dikuatkan oleh Tuhan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 kita akan membaca dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Amazia, Raja Yehuda. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, Raja Israel, Amazia anak Yoas, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Dalam pasal yang ke-14 ini berisi tentang riwayat pemerintahan seorang raja, yaitu Amazia. Dia adalah raja ke-9 dari kerajaan Yehuda. Dia menggantikan Yoas ayahnya untuk memimpin orang-orang Yehuda. Jika kita memperhatikan dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik, di sana selalu mencatat ketika mencatat satu riwayat seorang raja yang menggantikan dari raja pertama, raja kedua dan seterusnya. Di sana selalu dicatat bagaimana kisah kehidupan raja tersebut. Kita akan sering menemukan suatu catatan yang menyatakan bahwa raja tersebut itu berbuat benar atau tidak di hadapan Tuhan. Contohnya Raja Yoram. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Ini adalah kisah riwayat dari kehidupan Raja Yoram. Di sana dikatakan ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu adalah tentang Raja Yoram. Contoh lagi adalah Raja Ahazia. 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-27. Di sana dicatat bahwa ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Dari ayat-ayat yang kita baca dari kisah Raja Yoram, Raja Ahazia, di sana ada satu catatan bagaimana kehidupan mereka. Apakah raja tersebut melakukan hal yang benar di mata Tuhan atau tidak. Dan untuk Raja Amazia ini, di 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 yang kita baca, juga dicatat bagaimana kehidupan Raja Amazia ini. Kita membaca di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Suatu catatan mengenai Raja Amazia ini, firman Tuhan katakan dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya, yaitu ia mula-mula melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Hanya tidak dengan segenap hati, tidak seperti Daud, bapa leluhurnya, dan kemudian ia menyeleweng. Dia
awalnya melakukan hal yang benar, kemudian dia tidak melakukan hal yang benar. Ayat yang sudah kita baca di ayat yang keempat, dia tidak menjauhkan bukit pengorbanan. Bangsa-bangsa itu masih mempersembahkan korban. Awalnya dia melakukan hal yang benar di mata Tuhan, tetapi kemudian dia menyeleweng. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk tetap hidup melakukan hal yang benar di mata Tuhan, untuk melakukan hal yang sesuai dengan mau Tuhan, itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan kekuatan yang dari Tuhan. Hanya kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan kita untuk tetap melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang terus menuntun setiap kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita baca menjadi suatu petunjuk apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Dan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini, untuk hidup benar di mata Tuhan, itu tidak bisa menggunakan dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Memang kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi sejatinya yang bekerja di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita itu adalah kekuatan dari Tuhan. Hanya kekuatan dari Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, untuk kita hidup hari lepas hari sesuai dengan kehendak dan mau Tuhan. Arti nama Amazia adalah dikuatkan oleh Tuhan. Tetapi Raja Amazia ini tidak mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita memerlukan kekuatan yang dari Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Sehingga tidak dengan kekuatan kita sendiri, tidak dengan usaha kita sendiri, kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan setiap kehidupan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13, di sana dikatakan, karena Allah lah yang mengajarkan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya akan membacakan dalam terjemahan lain, di sana lebih jelas. Karena Allah lah yang memberi keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Jadi Tuhan sendirilah yang bekerja dalam setiap kehidupan kita, yang menuntun kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk kita melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, untuk kita melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dari kisah Raja Amazia ini kita belajar untuk kita hidup benar di mata Tuhan, untuk kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Kita memerlukan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhanlah yang bekerja, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi suatu pertanyaan, bagaimana memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan? Yaitu dengan hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan itu bersekutu dengan Tuhan, tidak meninggalkan jam-jam ibadah, mempunyai waktu khusus untuk berdoa pribadi dengan Tuhan dan membaca kebenaran firman-Nya. Setiap kita umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita rindu kita menjadi umat-umat Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Setiap langkah hidup kita, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita memerlukan kekuatan yang dari Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Kita memerlukan Tuhan, kuasanya yang bekerja dalam hidup kita, yang memampukan setiap kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, tidak meninggalkan jam-jam ibadah, dan kita mempunyai waktu-waktu khusus untuk kita berdoa pribadi dengan Tuhan. Setiap hari kita meluangkan waktu kita untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tahu
apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mengerti, kita memahami apa yang menjadi mau Tuhan, apa yang menyukakan hati Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, kita mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dengan hidup dekat dengan Tuhan, kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau. Sekaligus kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh kesanggupan, kemampuan dari Tuhan untuk kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Menjadi kerinduan kita bersama setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Bahkan setiap hari firman Tuhan yang kita baca, kita rindu kita juga menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan. Kita hidup melekat dengan Tuhan sehingga kita memperoleh kekuatan, kemampuan untuk kita melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kembali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi orang-orang, menjadi umat-umat Tuhan yang hidup benar di hadapan-Mu. Kami akui di hadapan-Mu Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri sebagai manusia, kami tidak mampu. Kami perlu kekuatan yang dari Tuhan, yang memampukan setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami rindu, kami terus mendekat kepada Tuhan, kami melekat bersekutu di hadapan Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan yang dari Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi sekolah Pantai Kosta, kelompok bermain, TK, SD, dan SMP. Kami berdoa untuk setiap persiapan yang dilakukan bagi guru-guru, karyawan, dan siswa yang ada untuk memasuki tahun ajaran baru. Kiranya Tuhan Kau yang menolong setiap kehidupan guru-guru yang ada, karyawan yang ada, setiap persiapan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan Kau yang terus menyertai. Kami juga berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan Kau yang menolong, menyatakan pertolongan-Mu, kebaikan-Mu untuk setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa kami, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada kami yang tak berpengalaman. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.